Halo teman-teman, nama saya Raffi. Di sini saya akan membawakan acara bincang santai dengan tema bisnis. Di sebelah kita udah ada narasumber kita yaitu pemilik dari bisnis ini sendiri. Bisa dikenalin latar belakangnya dulu sebelumnya? Eh, 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 eh. Terima kasih, Pep. Muhammad siapa? Muhammad Rafi ya? Iya. Muhammad Rafi, perkenalkan nama saya Muhammad Kemal Rohmat. Di sini saya selaku dari owner Kia Pet Shop, yaitu bisnis yang bergerak di bidang hewan kesayangan. Kalau untuk sebelumnya pernah sekolah di mana nih? Pendidikan saya terakhir itu saya kuliah di Universitas Pajajaran, jurusannya ilmu peternakan. Berarti ada hubungannya dengan pet shop ini ya berarti ya Ya, sebelumnya. alhamdulillahnya ada koneksi ya. Kebetulan juga ada koneksi antara latar belakang kuliah saya dan bisnis saya. Kalau boleh tahu kenapa sih bisa sampai sini gitu, bisa sampai pet shop? Awal mulanya saya masuk di pet shop itu awalnya dari penelitian. Kebetulan penelitian saya itu di bidang hewan kesayangan, terutama di kelinci dan kucing waktu itu. Dan kebetulan setelah penelitian saya merasa ada peluang untuk melakukan bisnis di bidang ini, karena di tahun 2010 awal-awal belum banyak orang yang menjual atau berbisnis di dunia hewan kesayangan. Oh, berarti kayak tugas dari perkuliahan Itu sebelumnya. awalnya dari kuliah, dan setelah lulus saya masuk ke bisnis ini karena kan kita melakukan jual beli hewan kelinci, terus kita juga memproduksi pakan kelinci gitu kan, yang mana itu ada ikatannya langsung kepada hewan-hewan kesayangan yang lain, kepada hewan-hewan kesayangan yang lain. Tapi sebelumnya nih, sebelum ke sini pernah nyoba bisnis apa? Sebelum benar-benar terjun itu, saya kan mulai benar-benar bisnis ini secara total itu 2013. Sebelumnya saya pernah kerja juga di perusahaan kimia, bahan baku kimia dari 2011 sampai 2013. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita akan ada jeda iklan dulu berikut ini. Stay tune ya. Oke, lanjut. Serious Aku G Genie in? Phone ringing. Big boy, come pick up your phone. Hey, you know, pick up your phone. Your phone ringing. Halo teman-teman, baik lagi bersama saya Raffi. Di sini di segmen 2 saya akan ditemani oleh partner saya. Silakan masuk. Halo semuanya, nama saya Muhammad Irfan. Di sini saya akan membantu Raffi dalam melakukan video talk show kali ini agar mengurangi kesalahan ya teman-teman. Kita langsung saja menuju ke pertanyaan kepada Bapak Kemal. Bagaimana kendala yang Bapak alami di saat menjalani bisnis Bapak saat ini? Silakan, Pak. Bisnis saya pet shop ini saya sudah berdiri dari tahun 2013. Kendala-kendala yang saya hadapi itu pertama kali ya pastikan pemasaran dulu ya. Awalnya 2013 itu kita mulai kembangin pemasaran. Saya bertahap, saya mulai dari nggak punya karyawan dulu awalnya gitu kan. Terus kita mulai pemasaran sampai 2015. Nah, di waktu itu tuh kita masih partneran tuh, saya masih partneran sama teman saya. Terus kita pisah karena ada beberapa kendala. Kendalanya itu ya masalah keuangannya, terus masalah beda pola pikirnya gitu kan. Terus saya cerai itu sama dia itu di tahun 2016. 2016 saya mulai berdiri sendiri
dengan kondisi minus karena saat itu kan perusahaan saya itu nanggung hutang dari perusahaan kita yang sebelumnya, partnership gitu kan. Lanjutnya saya dari situ ya saya berjuang lah gitu kan untuk bertahan sampai sekarang gitu. Alhamdulillahnya terus berkembang sampai dengan 5 cabang saat ini. Nah, kan tadi udah bahas kendala nih ya, Pak. Tapi kalau boleh tahu yang ada di dalam pet shop itu ada apa aja sih? Bisnisnya, Iya, dalam bisnisnya ini. dagang apa aja lah ya Iya. bahasa ininya. Dagangnya ya kita nih pasti kan jual beli makanan kucing kan, gitu kan. Terus retail kayak gini nih kita jualan makanan kebutuhan kucing mulai dari makanannya, obat-obatan, aksesoris. Kita juga ada jasa. Nah, jasa itu ada grooming, mandiin kucing. Terus kita juga ada grooming mandiin kucing itu masuknya di pet salon. Jadi kita bisa manicure, pedicure, cukur. Kalau dari untuk harganya sendiri itu dari grooming gitu. Kalau Berapa, Pak? harganya kita kompetitif ya, kita mulai dari jasa mulai dari 50.000 itu satu ekor itu untuk kucing. Kalau untuk anjing tergantung dari kilogram badannya, makin gede makin mahal ya gitu kan. Kalau anjing kan ada beberapa kategori itu, ada anjing yang segede gini, ada anjing yang segede husky ya kan, ada yang segede pitbull, ada yang segede herder. Nah, itu tergantung harganya, tergantung kilo bobot badannya mulai dari 50 sampai 50.000. Yang paling sulit itu nge-grooming apa, Pak? Kan ada kucing, ada anjing. Yang paling sulit itu nge-grooming apa? Grooming kucing. Kenapa? Karena kucing itu senjatanya ada 5, mulut, kakinya 4. Kalau anjing kan cuma 1 mulut doang. Begitu mulut udah berangus, dia diem pasti kan, nggak mungkin gigit. Nyakan nggak bisa kan anjing. Terus anjing juga lebih senang air dibanding kucing gitu. Karena kucing yang paling susah tuh grooming kucing kalau jenisnya yang bengal atau Maine Coon atau kucing yang semi-semi kucing ras. Itu galak ya? Itu galak, itu galak. Itu bisa terbang-terbang nanti kucingnya itu ke atas gitu. Tapi saya sering lihat di konten TikTok gitu yang kucingnya itu tantrum, yang ada yang sampai dikurung pakai Can I apa itu, help Pak? Yang besi itu. Iya. Ah, Di Diket juga ada, tapi kita SOP di kita itu nggak boleh. Kita nggak boleh dikurung atau kita bahkan menjaga daripada kesejahteraan si hewan itu. Kan animal welfare-nya kita jaga nih supaya si hewan itu juga nggak cedera, nggak bahkan sampai mati itu nggak boleh di tempat kita karena kita jaga benar-benar ikutin maunya kucing. Terus kita juga punya trik-trik supaya gimana kucing mau manut sama si groomer gitu. Kalau kucing galak ya treatmentnya beda dengan kucing yang gak galak gitu. biasanya kalau kucing-kucing galak kayak gitu di treatnya, maksudnya dirayunya gimana gitu loh, Pak? Pelan-pelan, yang penting mental si groomer itu nggak boleh kalah sama hewannya. Jadi kalau bisa kucing kan groom tuh ya jangan nyerang, tapi nggak boleh mundur maju terus, tapi pelan ikutin maunya kucing gitu kan. Nah, sebelumnya kan biasanya kita ada gunting kuku, ada korek kuping, ada potong bulu tuh baru mandi. Tapi kalau kucing galak biasanya kita deketin dulu, baru dimandiin, baru dilakukan gunting kuku dan korek kuping dan segala macam. Jadi saat basah baru dilakukan hal lain selain mandi itu gitu kan treatmentnya. Kalau untuk treatmentnya itu, kalau untuk kucing standar tanpa galak ya, Pak ya, kayak kucing biasa gitu ya, itu biasanya berapa lama sih, Pak? Kurang lebih itu 30 sampai 40 menit ya maksimal. Kucing galak dan normal sih sekitar segitu. Cuman emang kucing galak lama di dramanya, drama awalnya doang. Belum tidur? Ada yang mau aku omongin sama kamu. Besok aja ya. Aku capek banget. Sebaiknya kita pisah, Ben. Paling bisa ngabisin 15 menitan tuh gitu. Kalau normal pengerjaannya segitu 30 sampai 45 menit satu ekor. Terus selain grooming tadi jasanya ada apa aja, Pak? Selain grooming, kita ada jasanya di pet hotel. Pet hotel itu penginapan. Penginapan kucing itu biasanya kita fasilitas yang kita kasih itu kan perawatan, ya kan. Terus pemberian perawatannya termasuk pemberian makan, ngebersihin pupnya, pemberian minum, pemberian vitamin. Gitu. Terus kedua itu biasanya kita ada misalkan pemberian obat cacing biasanya. Terus apa namanya di luar pet salon ya, ini masih pet hotel. Terus kita juga, tapi kita nggak terima kucing sakit. Itu kita belum terima karena kita belum ada dokter hewannya.
Gitu sih. Nah, kalau untuk di dalam pet shopnya sendiri itu ada steril vaksin Belum, gitu? Belum ada. kita untuk perawatan dokter hewan itu termasuk steril walaupun vaksin itu kita ada kerjasama dengan dokter-dokter hewan yang relasi kita. Jadi kalau misalkan ada customer yang ingin vaksin, nanti kita arahkan ke dokter hewan yang langganan kita, yang memang partnership sama kita. Bentar dong, saya mau nanya. Tadi Bapak bilang ada pemberian obat cacing. Mm-mm. Kalau tanpa menggunakan jasa gitu ya Pak, obat cacing untuk kucing itu harus diperhatikan setiap berapa bulan sekali gitu. Obat cacing kucing itu minimal 3 bulan sekali ya harus dikasih. Karena kan kalau makanan-makanan gini kan istilah kata sisa lah kurang lebih ya. Misalkan dia digiling dari ayam, kemungkinan ada sisa-sisanya kayak ususnya segala macam. Terus kan prosesnya juga nggak 100% tanpa cacing gitu. Pasti ada lah gitu kandungan-kandungan itu, makanya normalnya 3 bulan sekali untuk diberikan obat cacing. Nah, kalau untuk jenis makanannya itu ada makanan jenis apa aja, Pak? Nah kalau makanan nih di sini ada makanan basah nih kayak gini. Ini buat apa namanya, snacknya lah ya. Bukan makanan utama. Kalau makanan utama nih kayak gini-gini nih. Kayak gini makanan kering ya. Makanan kering itu makanan utamanya kucing. Yang ini kemasan di packnya. Kayak gini. Nah, kalau ini nih apa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Nah kalau ini makanan kucing juga. Ini makanan utamanya itu seperti ini kucing yang dry foodnya. Tapi kalau makanan basah itu hanya makanan tambahannya aja. Kayak gitu. Jadi ada dua, dia makanan kering dan makanan basah aja untuk kucing. Makanan utamanya dia makanan kering gitu kan. Kenapa harus makanan kering? Karena dia komposisinya lebih lengkap dibanding makanan basah. Terus efisiensi untuk kebutuhan badannya juga lebih unggul dibanding makanan basah seperti itu sih.